Amankan yang pertama, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Ayat ini berkaitan tentang turunnya zakat. Jadi 12 bulan daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana 12 bulan ini adalah bulan Hijriyah. Kalau sudah berlaku 1 tahun daripada 12 bulan Hijriyah ini, maka sudah terkena kewajiban zakat. Dari 12 bulan ini dipilih 4 arba'atun hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 dipilih namanya bulan Rajab. Jadi 3 nyambung, 1 tersendiri. Nah, ya. Saya minta pertama ini untuk dengarkan sini dulu. Kemudian nanti kita baru mengulas yang ada di sini. Yang kedua, ayat inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah adalah berkaitan tentang kewajiban setahun, yang mana kalau sudah tiba setahun artinya 1 haul. 1 haul itu maka Anda berkewajiban mengeluarkan zakat bagi yang kena kewajiban zakat. Dzalika dinul qayyim, itu sudah jelas hitungannya adalah hitungan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan ketentuan ini? Sejak di hari diciptakannya langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka di dalam bulan-bulan selama setahun itu tadi jangan kalian berbuat zalim. Artinya kalau sudah datang waktunya zakat, keluarkanlah zakatnya. Nah, di bulan haram ini aslinya zaman dahulu diharamkan orang itu untuk berperang, diharamkan untuk menumpahkan darah, diharamkan untuk mengangkat pedang. Bahkan hal ini dikenal oleh bangsa Arab. Tapi kemudian suatu saat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam kira-kira mendekati 2 bulan sebelum perang Badar, Nabi SAW sempat mengirim pasukan. Akhirnya terjadilah satu perang. Kemudian tapi perangnya itu tidak sampai menumpahkan darah. Tapi di saat itu orang-orang kafir ngirim utusan kepada Nabi Muhammad SAW, protes, engkau tidak menghormati apa yang dihormati oleh masyarakat Arab saat ini, yaitu bulan haram, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, loh, lah kalian yang mengusir. Allah yang menjawab. Lah kalian yang mengusir orang-orang dari rumahnya, yang mereka tinggal di sekitar Masjidil Haram, yang mereka tinggal di sekitar Ka'bah, kalian usir, kemudian kalian ambil hartanya. Apa itu tidak lebih zalim daripada yang sekedar mengangkat senjata di bulan haram? Tidak bisa jawab mereka. Paham ya? Mereka tidak bisa jawab. Kemudian ayat tentang pengharaman perang di bulan haram itu dihapus dengan ayat suci Al-Qur'an yang mengatakan faqtuluhum haitsu ma wajadtumuhum. Di mana kalian dapati mereka, maka perangilah orang-orang kafir tersebut. Ya, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan, dicabut pengharamannya tersebut. Itu yang pertama. Jadi itulah faedah tentang salah satu daripada bulan haram ini. 3 dijadikan nyambung, ya. 3 dijadikan nyambung, kemudian 1 dijadikan tersendiri, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini katanya ulama
kalau seandainya bangsa Arab di masa lalu mereka segan untuk mengangkat pedang, menumpahkan darahnya orang lain, melukai orang, apakah tidak lebih pantas kaum muslimin untuk mengagungkan Rajab mereka menjaga lisan mereka? Jadi di awal kitab ini sudah diingatkan supaya kita menjaga lisan. Artinya sebaik apapun amalan yang kita lakukan nanti di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, tapi lisan ini tidak kita jaga, biarpun wirid Qur'annya banyak, wirid zikirnya banyak, semuanya banyak, maka tetap akan menjadi rungkat semuanya, rusak semuanya hanya gara-gara lisan. Makanya dikatakan fa innal lisan fi ba'dil mawadhi adhar min sayfin qati'. Pada sebagian kesempatan, pada sebagian kejadian, luka yang disebabkan lisan itu lebih menyakiti daripada pedang yang dibuat oleh pedang terhunus. Itu tadi yang pertama. Taib. Kemudian seorang ahli hikmah mereka mengatakan bulan haram itu ada 4, sebagaimana malaikat ada 4. Malaikat yang utama ada 4. Siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Begitu juga kitab suci ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Sebagaimana para nabi ada para nabi ada para nabi ulul azmi. Begitu juga anggota tubuh kita. Ya. Anggota wudhu yang paling afdal ada berapa? Ada wajah, 2 tangan, kepala, kaki. Begitu juga kalimat tasbih ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi ini yang kita sebutkan ini 4 yang ada keutamaannya. Kemudian bulan itu pun juga ada utamanya. Bulan apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, seperti itu. Dan para khulafaur rasyidin ada berapa? Ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Allah menghiasi para nabi dengan 4 perhiasannya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhiasan langit ada 4. Apa? Ada arsy, ada kursi, ada surga, ada para malaikat. Perhiasan bumi ada berapa? Ada 4. Apa perhiasannya bumi ada 4 itu tadi? Para nabi, para ulama, para syuhada, para aulia. Jadi semuanya itu dibikin 4. Kemudian ibadah juga ada 4. Ada wudhu, sholat, puasa, haji. Ini perhiasan dalam ibadah. Jelas? Ya, seperti itu. Kemudian wa Rasulullah azza wa jalla 'inda mautil insan waqta hamlil jenazah arba'ah. Begitu juga ketika manusia sudah diantarkan jenazahnya ada 4 malaikat, 2 berangkat ke kuburan, 2 yang antar. Jadi sudah nempatkan. Dibilang ini adalah sudah, yang pertama mengatakan sekarang sudah terputusnya ajal, yang kedua mengatakan semua cita-cita sudah habis, yang ketiga mengatakan kalau engkau orang taat maka tempatmu adalah surga, yang keempat mengatakan kalau seandainya engkau adalah orang yang berbuat kejahatan maka tempatmu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zayyanallahu syuhur bi arba'ah. Bulan itu ada 4 yang menjadi perhiasan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Para ulama mengatakan 3 nyambung, 1 tersendiri. Wa huwa syahrul Rajab. Sebagian ulama mengatakan Allah mengkhususkan bulan Rajab ini dengan 1. Apa poin yang bisa kita ambil daripada 1 ini tadi? Fayambaghi an yakuna muhibbuhu fard hatta yasluh li khidmatil fard. Hendaknya orang itu dibikin 1 bulan Rajab itu tersendiri daripada bulan-bulan yang lain, supaya sampean hanya bisa mengabdi kepada yang Maha Tunggal. Makanya yang 1 ini dibikin tunggal. Ya.
Itu sedikit daripada hikmahnya. Begitu juga baik itu di dunia dan kelak nanti di akhirat, engkau hanya akan melihat yang Maha Tunggal. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan menuju kebaikan banyak, tapi jalan menuju Allah cuma satu. Jalan kebaikan itu banyak, tapi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala satu. Makanya orang yang berhasil menggapai ridhonya Allah, benar-benar derajatnya tinggi. Afrod, apa afrod? Jumlahnya sedikit, tidak banyak. Mungkin dalam satu kaum satu orang, mungkin dalam satu kota satu orang atau dua orang, dalam satu zaman cuma sekian orang. Paham ya? Itu tadi. Sudah ada seorang wanita di Palestina, di Baitul Maqdis. Dia ini kalau seandainya masuk bulan Rajab ganti pakaian. Pakai pakaian yang sederhana, pakaian yang bagus-bagus itu dihadiahkan kepada orang, disedekahkan kepada orang. Ya. Kemudian tiap hari dia membaca 12.000 Qul huwallahu ahad selama bulan Rajab. Suatu saat dia sakit. Setelah sakit, waktu dia mati, dia wasiat kepada anaknya, "Nak, baju yang abah, yang Umi pakai untuk ibadah itu jadikan kafannya Umi." Nah, ini dari kulit domba, masa dijadikan kafannya? Jangan diganti. Malamnya anaknya ini diimpeni sama ibunya. "Kamu tidak jalankan wasiat saya ya?" Protes. Digali, kaget dia itu, bingung ya. Takut enggak birrul walidain, digali kuburan ibunya ini. Ternyata didapati sudah tidak ada. Jasadnya itu hilang. Terus dia mendengar seseorang mengatakan suara tapi tidak ada orangnya. Amma sami'ta anna man ata'ana fi Rajab la yutrak fil qabri wa faridan wa wahidan. Tidakkah engkau tahu siapa orang yang taat khusus di bulan Rajab ini tidak akan dibiarkan sendirian di dalam kuburnya? Ikut tambahan siji. Ya. Jadi siapa orang yang berbuat taat di bulan Rajab dengan taat yang total, yang full, maka dalam kuburnya tidak dibiarkan sendirian. Ya. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan yang di Syahrullah Al-Asab. Sampai sekarang dengar ini aja dulu. Nanti kita akan melewati ini ya satu persatu. Yaitu bulan yang mana Allah curahkan rahmat dengan begitu banyak. Allah turunkan cahaya, diterimanya amalan bagi orang-orang yang beramal. Ya. Mereka juga mengatakan bulan itu adalah bulan yang tuli, tidak terdengar peperangan, tapi juga dikatakan dalam riwayat pernah Rajab itu ditanya, "Wahai Rajab, apa yang para hambaku lakukan kepadamu?" Diam, tidak jawab. Ditanya 2 kali, sampai yang ketiga kali dia mengatakan, "Ya Allah, aku lebih senang menutup telinga saya ini tuli dari keburukan para hambamu di bulan Rajab." Itulah ya. Taib. Nabi SAW mengatakan Rajab itu adalah bulannya Allah, dan Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Jadi sabda Nabi yang mengatakan Rajab itu adalah bulannya Allah, ai in raja'ta ila babi fi Rajab aghfiru laka bila syafi'. Ini maknanya. Kalau kamu di bulan Rajab ini betul-betul pasrah, betul-betul, ini artinya ya. Jadi katakan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahr ummati. Ini artinya. Kalau kamu datang ke pintuku, kata Allah, meminta ampun kepadaku di dalam bulan Rajab ini, maka aku yang akan memberikan ampunan tanpa pembelaan siapapun. Langsung urusanmu dengan saya. Jadi nek sampean genah di bulan Rajab istimewa. Tapi kalau di bulan Rajab masih ada yang luput, ada bulan Sya'ban. Maka bisa kalau kamu memperbaiki dirimu, maka aku serahkan syafaatnya di tangan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di bulan Sya'ban engkau masih tetap ajak maksiat, masih tetap ajak nantang kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka aku rela aku serahkan kamu melalui syafaatnya orang-orang